Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika tentunya di channel Misi Tekno. Nah, pada video hari ini saya akan membahas sedikit mengenai solder T12 ya teman-teman. Nah, jadi masalahnya itu di sini adalah solder station saya itu nggak bekerja sesuai dengan fungsinya ya teman-teman. Jadi mata soldernya itu terlalu panas. Nah, jadi ini adalah videonya teman-teman di samping. Ini mata solder yang baru ya teman-teman. Tapi untuk T12-nya itu udah lama, cuma mata soldernya aja yang baru. Ini mengalami masalah merah seperti ini dia. Kayak panasnya terlalu berlebih sehingga membuat mata soldernya terlalu panas ya. Ada tulisan errornya juga ya, tadi teman bisa lihat. Nah, saya awalnya nggak tahu permasalahannya apa teman-teman. Dan ternyata setelah saya cek-cek lagi, itu ternyata masalahnya pada MOSFET. Nah, emang sebelumnya saya pernah mengalami kerusakan pada mata solder sebelumnya ya teman-teman. Ada yang melepuh di bagian plastik yang saya lingkari ini. Mungkin itu penyebabnya MOSFET-nya rusak. Mungkin terjadi korslet ya teman-teman. Oke, nanti saya akan taruh seri ataupun jenis MOSFET-nya. Datasheet-nya saya akan taruh di video ini ya. Nah, jadi kesimpulan saya adalah ketika MOSFET-nya itu rusak, maka tegangan dari power supply itu langsung masuk ke dalam konektor dari kepala soldernya teman-teman. Jadi di sini saya kemarin mengukur tegangan power supply-nya itu adalah sekitar 26 voltan, dan setelah saya ukur di dalam konektor kepala soldernya ternyata masuk juga 26 volt. Itu besar banget ya teman-teman. Nah, kesimpulan saya adalah mungkin itu penyebabnya kenapa mata soldernya mengalami panas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan mata soldernya itu sampai merah ya teman-teman. Udah kayak mau ditempa aja jadi pisau. Oke. Kesimpulannya seperti itu, sehingga saya mencabut mata MOSFET-nya dan ternyata errornya itu hilang teman-teman. Dan tegangan itu nggak masuk, ya jelas karena kita lepas MOSFET-nya ya. Itu kan jembatannya dia untuk masuk ke dalam konektor kepala soldernya. Oke teman-teman, setelah menunggu 3 hari saya di Bali cukup lama ya, akhirnya barangnya datang juga. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pemasangan MOSFET-nya. Let's go. Oke, di sini saya akan menggunakan blower saja untuk memasang MOSFET-nya karena nggak ada solderan lagi teman-teman. Oke, pertama saya mau isi flux dulu. Harus isi flux ya teman-teman, jangan sampai nggak diisi flux. Oke, ini adalah saya ambil dulu ya MOSFET-nya. Oke, sesuaikan di mana titiknya ya. Maka posisinya juga titik pada MOSFET-nya dan juga titik yang ada di motherboard itu harus diposisikan sama ya teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu. Oke, saya isi flux dulu ya. Saya isi flux dulu. Oke, sudah menempel dengan sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uji coba teman-teman. Mungkin saya tunggu dulu sampai dingin ya, agar aman ketika kita tes. Oke, saya tadi sudah memasang MOSFET-nya. Sekarang kita akan uji coba apakah saya berhasil mengganti MOSFET dari solder station T12 ini. Oke, saya sudah ada kabel di sana satu, kemudian saya akan masukkan dulu. Saya akan hubungkan. Oke, ini menyala ya teman-teman. Power supply-nya menyala. Dan selanjutnya saya mau mengukur dulu tegangan dari power supply T12 ini. Oke, saya ukur dulu sebentar ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan multimeter saya dan saya akan ukur dulu. Oke, saya ukur dulu ya. Nah, di sini terbaca tegangannya 26 volt ya teman-teman. Oke, saya matikan dulu ya. Saya cabut dulu.
karena agak pendek kabelnya teman-teman. Jadi saya mau pasang dulu controllernya. Oke, setelah dipasang, saya akan hubungkan kembali ke sumber listrik dan saya akan nyalakan dan berbunyi nit, tapi ada tulisan errornya. Ya, jelas karena kita belum memasukkan kepala solder dan juga mata soldernya teman-teman. Oke, di sini saya mau ambil di sini saya mau ukur dulu ya tegangan dari konektor kepala soldernya, karena sebelum saya mengganti MOSFET-nya itu ketika saya mengukur di konektor kepala soldernya itu terbaca maksudnya tegangan yang ada di power supply teman-teman, yaitu 26 volt. Nah, mungkin itu penyebabnya seperti yang saya katakan tadi di awal, mungkin itu penyebab kenapa mata soldernya itu terlalu panas. Oke, sekarang kita pasang dulu. Oke, di sini saya sudah siapkan mata soldernya dan juga kepala soldernya. Oke, saya matikan dulu ya teman-teman, saya pasang. Pastikan rapat ya teman-teman, karena kalau enggak itu akan kebaca error. Oke, kalau sudah, di sini saya nyalakan lagi ya. Oke, di sini masih error karena kita belum masukkan mata soldernya. Saya pasang dulu. Harusnya sudah nggak error. Nah, di sini sudah nggak kebaca error lagi dan suhunya itu 300 ya. Oke, sudah berasap mata soldernya dan tidak lagi merah membara seperti kemarin. Harusnya di sini sudah normal ya teman-teman. Tapi di sini timah solder saya di tempat kerja saya, jadi saya nggak tes pakai timah solder dulu ya. Di sini mungkin saya akan pakai ini aja deh, pakai pengukur suhu ruangan. Oke, mungkin di sini saya nggak akan tes sampai suhunya sesuai dengan display dari controller T12-nya karena terlalu lama mungkin. Saya akan ukur, yang penting suhunya naik aja ya. Saya set 300 saja. Oke, saya akan taruh di sini. Teman-teman bisa lihat di sini suhunya perlahan naik ya. Oke, di sini harusnya sudah normal. Oke. 51-54 derajat ya. Oke, harusnya ini sudah normal teman-teman. Di sini terbukti suhunya terus naik ya teman-teman. Oke, biar nggak lama, mungkin saya selanjutnya akan mengetes fungsi-fungsi lain, apakah semuanya berfungsi ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini masuk mode apa ini, saya lupa namanya modenya. Mungkin mode sleepnya berapa derajat suhunya itu ya. Oke, di sini saya pencet-pencet apakah berfungsi semua. Seharusnya berfungsi ya. Nah, oke, di sini sudah masuk ke mode-modenya. Oke, di sini sudah berfungsi ya. Pengatur suhunya juga sudah berfungsi normal. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jika teman-teman mengalami masalah yang sama, mungkin teman-teman bisa cek dulu MOSFET-nya. Adapun komponen di sekitar dari sumber tegangannya. Oke teman-teman, jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu sebisa saya. Kalau enggak jawab berarti saya nggak bisa ya teman-teman. Oke, jika ada saran, boleh juga ditulis ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.